Halo sobat, beberapa dari kita tentunya meyakini bahwa makhluk gaib itu ada dan hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan kabarnya beberapa bangunan di Indonesia dalam proses pembuatannya dibantu atau bahkan dibangun oleh jin. Lantas, benarkah jin atau makhluk gaib bisa membuat bangunan untuk manusia? Mari simak bersama pembahasannya sampai tuntas. Masjid Tiban. Konon katanya, masjid yang berlokasi di Desa Sananrejo, Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini dibangun oleh ribuan pasukan jin. Bukan tanpa alasan, pembangunan masjid memang biasanya melibatkan warga sekitar untuk bergotong royong. Tapi tidak dengan Masjid Tiban yang juga merupakan pondok pesantren ini. Dulunya, saat pembangunan masjid memang dilangsungkan secara tertutup. Beberapa warga melihat mobil masuk membawa bahan bangunan, tetapi sepertinya tidak banyak dan tidak pernah ada terlihat alat berat yang berada di sekitar situ. Tiba-tiba sudah ada masjid 10 lantai dengan perpaduan ornamen khas Turki, India, Rusia, hingga Mesir. Bahkan di dalamnya juga terdapat berbagai jenis binatang. Tak heran jika banyak isu bahwa masjid ini dibangun oleh bangsa jin. Mengingat lokasi masjid yang berada di tengah pemukiman penduduk, namun proses pembangunannya tidak diketahui warga sekitar. Akan tetapi, kabar ini kemudian dibantah oleh pengurus Masjid Tiban dan pondok pesantren. Salah seorang pengurus masjid berkata bahwa masjid ini dibangun atas infak dari dana pribadi Kiai Haji Ahmad Bahru Mafduluddin Soleh dan infak para santri dan jemaah. Arsitek dari pembangunan Masjid Tiban ini bukanlah seseorang yang belajar dari ilmu arsitektur perguruan tinggi, melainkan hasil dari istikharah pemilik pondok. Adapun proses pembangunannya dimulai sejak tahun 1978 hingga 1992 oleh para santri dan jemaah. Setelah itu, proses pembangunan sempat terhenti sebelum dilanjutkan lagi pada akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999, ditandai dengan pengecoran pos dan pembuatan jalan. Kata Tiban sendiri mempunyai arti sesuatu yang datangnya secara tiba-tiba. Candi Prambanan. Siapa yang tidak tahu Candi Prambanan? Di kalangan masyarakat, Candi Prambanan terkenal karena kisah cinta Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Konon katanya, kala itu Bandung Bondowoso sangat ingin menikahi Roro Jonggrang. Tetapi dengan maksud ingin menolak pinangan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang berusaha untuk memberikan syarat yang sangat sulit kepada Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang minta dibuatkan 1000 candi dan harus selesai dalam 1 malam saja. Bandung Bondowoso pun akhirnya menyanggupi syarat tersebut. Bandung Bondowoso lalu meminta bantuan para jin untuk membantunya membuat 1000 candi dalam 1 malam. Sialnya, saat hendak membuat candi yang terakhir, Roro Jonggrang berlaku curang mengatur keadaan seolah-olah pagi sudah tiba. Hingga akhirnya Bandung Bondowoso gagal memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Roro Jonggrang. Namun pada akhirnya Bandung Bondowoso mengetahui kecurangan Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso pun murka, hingga lalu ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000. Namun menurut para ahli sejarah, Candi Prambanan dibangun atas perintah Sri Maharaja Rakai Pikatan. Dimulai dari keinginan Raja Pikatan untuk menunjukkan pengaruhnya, sehingga kemudian Raja Pikatan dan Balitung yang menganut agama Hindu mendirikan Candi Prambanan pada tahun 850 Masehi di dalam Prasasti Wantil dan Prasasti Siwagreha yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 856 disebutkan tentang pendirian Mamratipura dan juga bangunan suci Siwagreha yang diterjemahkan sebagai Candi Siwa. Berdasarkan ciri-ciri yang digambarkan dalam prasasti, maka Candi Siwa sangat identik dengan gambaran yang ada dalam prasasti tersebut. Hal ini terungkap dengan ditemukannya prasasti Siwarga yang berangka tahun Saka 778 atau 856 Masehi
dan ditulis oleh Rakai Pikatan sendiri. Para ahli arkeologi ilmu purbakala sepakat untuk mengaitkan prasasti Siwarga dengan sejarah Candi Prambanan. Hal ini dikarenakan pada salah satu baitnya diuraikan secara rinci suatu gugusan candi yang bernama Siwarga atau Siwalaya. Menurut sejarah, Candi Prambanan sudah tidak difungsikan lagi sejak tahun 928. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan istana kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Alasan perpindahan ini diduga karena akibat letusan Gunung Merapi atau mendapat serangan dari Sriwijaya. Sumur Jalatunda. Sumur ini terletak di wilayah Banjarnegara dan Wonosobo, tepatnya di Desa Pekasiran Batur, Kabupaten Banjarnegara, dan merupakan salah satu objek wisata Dieng. Konon katanya sumur ini juga ada kaitannya dengan kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Namun bedanya di sini Roro Jonggrang tidak meminta untuk dibuatkan candi sebagai mahar, melainkan meminta untuk dibuatkan sumur yang dalam dan lebar. Bandung Bondowoso pun menyanggupi dan mulai membuat sumur yang diminta Roro Jonggrang bersama para pasukan jinnya. Saat Bandung Bondowoso dan pasukan jinnya berada di dalam sumur, Roro Jonggrang dan pasukannya segera menguruk sumur dengan tanah dan air, sehingga Bandung Bondowoso pun terkubur di dalam sumur. Hal ini dilakukan Roro Jonggrang karena sebenarnya Roro Jonggrang tidak ingin dinikahi oleh Bandung Bondowoso. Beberapa masyarakat juga meyakini cerita legenda dari masyarakat, tepatnya dari cerita perwayangan Mahabharata. Sumur Jalatunda disebut juga sebagai Sapta Pratala atau bumi lapis ketujuh, tempat bersemayamnya Dewa Bumi yang bernama Eyang Antaboga, Eyang Nagagini, dan Eyang Antareja. Akan tetapi kemudian para ilmuwan mengatakan bahwa sebenarnya sumur yang berada sekitar 2000 meter dari permukaan laut ini terbentuk akibat letusan Gunung Purba jutaan tahun yang lalu, yang mengakibatkan timbulnya sebuah lubang besar berdiameter kurang lebih 90 meter dengan kedalaman mencapai 750 meter. Nama Jalatunda sendiri berasal dari dua suku kata yaitu Jala dan Tunda, yang bermakna sebagai nasihat agar apabila seseorang mempunyai cita-cita, maka jangan sampai menundanya, karena terkadang kesempatan hanya datang sekali dan waktu tak mungkin bisa terulang kembali. Itulah tadi beberapa bangunan di Indonesia yang menurut mitos dibangun oleh bangsa jin. Benar atau tidaknya kembali kepada keyakinan masing-masing ya sobat. Kami hanya sekedar memberi informasi. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Jika Anda suka dengan video-video seperti ini, dukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Klik like, komen, dan share video ini untuk berbagi informasi ke teman-teman yang lain ya sobat. Terima kasih.